Tunggu. Ini sepertinya soalnya kurang. Harusnya diketahui nilai C-nya, kemudian nilai R-nya. itu kan jumlahan dari CJ. Di sini nggak ada keterangannya ya. Untuk yang Cochrane nanti saya kasih menyusul ya, daripada nanti teman-teman bingung karena di sini soalnya nggak jelas. Nanti ya jumlah karyawannya nggak ada, maka oleh karena itu nanti saya carikan contoh yang full semuanya untuk menggantikan contoh yang ada di modul ya. Nanti takutnya nanti daripada nanti dikarang sendiri jadinya salah semua ya. Mohon maaf sebelumnya karena nggak teliti di sini. Nanti saya carikan ke uji Friedman. Semoga yang di uji Friedman ini lengkap. Sepertinya lengkap. Oke, ke uji Friedman. Uji Friedman ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel yang berpasangan bila datanya berbentuk ordinal. Kalau tadi Cochrane karena datanya nominal, kemudian untuk yang ordinal itu memakai uji Friedman. Nah, bila data yang terkumpul berbentuk interval atau rasio, maka data tersebut diubah ke dalam data ordinal. Contohnya, diperoleh data seperti berikut. Maka data ordinalnya diurutkan, di ranking. Jadi setelah 4, 6, 7, 9, kemudian di ranking. Jadi 1, 2, 3, 4. Sudah mengerti caranya meranking? Nah, langkah-langkahnya sama seperti yang Cochrane. Yang pertama menyusun hipotesis, yang kedua menentukan nilai kritis, sama ya, df-nya K dikurangi 1, alfanya juga harus diketahui. Kemudian menentukan nilai uji Friedman-nya. Rumusnya seperti ini, K² kuadrat, dimana 12 per NK. N itu banyaknya baris dalam tabel, K banyaknya kolom, RJ jumlah ranking dalam kolom. Tolak H0 jika nilai K² itu lebih besar sama dengan nilai K² tabel. Contoh langsung ya. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh 3 gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. Yang pertama gaya kepemimpinan direktif, yang kedua suportif, yang ketiga partisipatif. Penelitian dilakukan terhadap 3 kelompok kerja, di mana setiap kelompok kerja terdiri atas 15 pegawai. Jadi jumlah seluruh pegawai ada 45 yang mau diteliti. Kemudian gaya kepemimpinan direktif diterapkan pada 15 pegawai pertama, kemudian 15 pegawai yang kedua untuk suportif, 15 pegawai yang ketiga untuk partisipasif. Halaman 9.7. Setelah sebulan, efektivitas kerja pegawai diukur dengan suatu instrumen yang terdiri dari 20 butir. Setiap butir yang digunakan diberikan skor 1, 2, 3, dan 4. Skor 1 berarti sangat efektif, skor 2 tidak efektif, skor 3 efektif, dan skor 4
itu yang pertama itu sangat tidak efektif ya. Dibenarkan ya, di halaman 9.7 yang pertama itu sangat tidak efektif. Oke, setelah dibenarkan, kemudian jadi untuk setiap orang akan mendapatkan skor tertinggi 80. Tahu kan gimana caranya ngedapetin 80 itu? Dari nilai tertinggi yaitu skornya 4, kemudian dikali 20. 20 itu semacam instrumennya, itu berarti pertanyaannya, misalnya kalau ada kuesionernya ya. Kemudian yang terendah 20 itu karena nilai yang terendah 1 dikalikan 20 butir instrumen tadi. Kemudian alfa yang digunakan 5%. Pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan pengaruh 3 gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. Nah, H0-nya sesuai dengan pertanyaan itu, tapi sama. Ingat ya, H0 itu sama dengan. Kemudian untuk yang H1, ketiga gaya kepemimpinan itu mempunyai pengaruh yang berbeda. Alfanya 5%, derajat bebasnya 2. Nilai chi-square tabelnya sama ya kayak tadi ya. Bener nggak? Nilai chi-square tabelnya sama nggak sama yang soal yang pertama? Oke. Nah, ini hasilnya. Untuk yang direktif, yang pertama skornya 76, yang kedua skornya 70, yang ketiga skornya 75, dan seterusnya. Nomor kelompok ya. Jadi ada 15 kelompok, 1, 2, kemudian ini terusannya. Nah, untuk keperluan analisisnya, maka skor seluruh data 3 kelompok yang berupa data interval diubah ke data ordinal seperti ini. Kok di modul itu 22? Yang benar itu yang untuk halaman 9.8 itu H1. Dari mana taunya beda? Karena untuk H0 seperti yang kita pelajari dulu, tandanya harus sama dengan, ya kan? Berarti untuk yang H1 dia yang tidak sama dengan, yang berbeda. Oke. Nah, ini dibikin rankingnya ke kanan, dari antara didaktif, suportif, partisipasif, mana yang paling rendah di ranking. Jadi ranking untuk yang direktif kan 3 karena dia nilai yang paling tinggi. Untuk partisipatif 2 karena dia ada di tinggi kedua. Kemudian yang suportif itu 1 karena dia nilainya terendah. Untuk tabel yang ada di PPT ini bisa tahu caranya untuk mendapatkan tabel tersebut.